Annyeong ya Rebun. Selamat malam pendengar setia Kancelan Podcast. Apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya dalam kondisi yang sehat. Aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat kalian yang baru pertama kali nih ngunjungin Kancelan Podcast. Semoga saja Kancelan Podcast bisa jadi teman malam kalian ya. Dan tentunya buat kalian yang mau share cerita, sekarang Kancelan Podcast udah punya Instagram nih, @kcl_podcast. Kalian boleh follow dan tentunya kalian boleh cerita di situ, entah itu mau keluh kesah ataupun ya mau saling share aja. Dan tentunya aku yakin banget setiap cerita yang kalian share di Kancelan Podcast itu memiliki suatu nilai atau makna tersendiri, iya nggak sih? So, buat malam hari ini kayaknya aku lebih pengen, ya kita ngobrol santai aja sih. Pada malam hari ini, Kancelan Podcast bakalan ngebahas tentang kepercayaan diri. Siapa sih yang dari kalian kayaknya tuh susah banget buat tampil dan percaya diri? Buat tampil pede, buat tampil kalau misalnya depan orang banyak itu kalian ya it's me gitu, gak harus kalian nunduk, gak harus kalian grogi, gak harus kalian malu ataupun apapun pikiran yang aneh-aneh padahal kalian belum nyoba. Pernah gak sih ngerasa kayaknya tuh sebelum kalian tampil nih ya grogi banget, gemeteran, keringet dingin, sampai-sampai harus bolak-balik ke toilet? Ada kan yang kayak gitu? Belum lagi nih ya, udah mikirin yang aneh-aneh, padahal belum tentu semua yang kalian pikirin itu benar, ya nggak sih? Melatih kepercayaan diri itu gampang-gampang susah. Kenapa aku bilang gampang-gampang susah? Karena kalian ini harus tekun. Tekunnya gimana sih? Kalian harus belajar dimana kalian harus ngebiasain diri untuk berbicara di depan umum. Kalian harus ngebiasain gimana kalian tuh berada dalam posisi banyak orang, tatapan semuanya tuh menuju ke kalian. Iya nggak sih? Jangan sampai kalian udah berdiri di podium, orang lain pasti tatapannya semua tertuju ke kalian kan. Baru juga tuh diliatin, misalnya kalian udah grogi, atau bahkan nanti jangan sampai kalian pingsan lagi. Apalagi nih aku pernah punya pengalaman, jadi gimana ya? Misalnya, kalian mau tampil di depan umum untuk membacakan sebuah teks ataupun ya berpidato lah. Pasti kan gaya-gaya dalam sebuah pidato itu ada yang pakai teks, ada yang dihafalin, ya tergantung orangnya kan. Nah misalnya, kalian tuh pilih metode yang menghafal. Ketika menghafal, dan baru juga beberapa detik kalian di depan umum, kalian udah lupa, kalian udah ngeblank, kalian mau ngomong apa. Jadi ketika kalian ngomong di depan umum tuh, ya nggak jelas di konsepnya, ngalor ngidul nggak jelas. Pernah kan kayak gitu? Makanya kalian tuh harus melatih diri. Jangan pernah capek deh kalau yang namanya belajar. Apalagi buat kebaikan kalian kan, tampil percaya diri. Karena gini loh, orang lain bakalan nilai kalian, oh si ini keren, si ini hebat. Karena apa? Karena dia punya performa, karena dia punya salah satu nilai, yaitu kepercayaan diri. Gimana orang lain bisa percaya kalau misalnya kalian ngomong aja meragukan, ya nggak sih? Bicara soal percaya diri, pasti banyak deh dari kalian yang kalau misalnya tunjuk di depan umum, nggak mau deh, mending jangan gue. Padahal kalian belum nyoba kan? Asli, ya kita punya karakter atau kepribadian yang berbeda. Ada yang orang suka di depan umum, ada juga yang suka di balik layar aja. Buat kalian yang suka di depan umum, kayaknya enak banget gak sih jadi sorotan orang banyak. Nah, tapi jadi sorotan orang banyak ini banyak banget nih kayak rintangannya. Kalian harus menjaga tingkah laku.
perkataan kalian. Jangan sampai orang lain tuh nilai kalian itu negatif. Ini beda ya. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak cari perhatian ataupun cari sensasi. Tapi ini beda banget. Kalau misalnya cari sensasi kayak gitu kayaknya lebih ke negatif ya nggak sih? Lebih kayak kepuasan buat diri sendiri gitu. Gue juga dulu orangnya pemalu kok, sama kayak kalian. Gue banyak ngomong nih ya kayak gini. Kalau misalnya ketemu orang baru, gue ciut asli. Maksudnya gini, gue nggak kenal sama dia, gue baru pertama kali ketemu sama dia, ya gue nggak bisa banyak ngomong gitu. Paling cuma say hi, kenalan kayak gitu. Bener-bener nggak bisa kayak kita udah kenal sama orang tuh dari lama, yang bener-bener udah kenal seluk-beluknya. Terus kalau misalnya gue juga gitu, kalau misalnya ketemu orang baru, ya pendiam asli. Pernah suatu saat gue ketemu sama salah satu teman baru ya. Kita kenalnya tuh kayaknya dari mana ya, lupa gue. Kita kenal terus kita ketemu, jreng. Dia bilang, asli lu beda banget, kenapa sih ya pertama kali mah gue kira lu tuh pendiam. Terus kayak ya intinya mah kalem lah. Pas udah ketemu, asli banyak ngomong, katanya cerewet. Karena gimana ya, gue tuh orangnya emang suka ngomong. Terus kalau udah disuruh presentasi atau ngomong di depan umum tuh emang paling suka, iya gak sih? Karena kita tuh bisa bebas mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Apalagi nih, kalau misalnya udah ada satu orang yang gak setuju ataupun beberapa orang yang punya opini yang berbeda. Bukannya gue egois buat pendapat gue diterima, tapi seenggaknya gue tuh udah kuat dengan pendapat gue dan emang ada bukti-bukti yang mendukung. Jadi kalau misalnya kalian mau berpendapat ataupun berbicara di depan umum, kalian tuh harus punya suatu bukti yang kuat supaya orang lain percaya sama kalian. Jadi jangan sampai kalian dicap, si ini mah cuma omong doang, apaan, gak bener gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi di sini gue bakalan ngasih beberapa tips supaya kalian tampil percaya diri. Misalnya gini, kalian 5 hari ke depan bakalan tampil di depan umum. Entah itu untuk memberikan kata sambutan ataupun presentasi nih. Tentunya kalian harus persiapan ya. Kalian siapin materi-materi yang mendukung ucapan kalian, opini kalian. Kalian cari opini. Maksudnya kalian cari fakta-fakta apa aja yang mendukung buat kalian berbicara di depan umum. Setelah kalian cari materi, cari bahan, kalian ulik tuh apa aja sih yang penting, apa aja sih yang nyambung buat presentasi gue, buat omongan gue nanti gitu kan. Kalian ulik, kalian olah jadi salah satu kalau bisa dibilang kayak karya tulis gitu. Karya tulis, entah itu mau kata sambutan ataupun materi presentasi ataupun yang lainnya. Setelah itu kalian baca ya, bacanya itu jangan satu kali. Kalau misalnya kalian baca satu kali terus nanti 5 hari kemudian kalian presentasi, sama aja kalian gak menguasai materi. Kalian baca beberapa kali, jangan dibaca doang, tapi kalian pahami. Oh ini nih maksudnya ini ya, oh ini nih maksudnya ini ya. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu punya sebuah hubungan. Jadi nanti saat kalian bicara di depan umum, kalian gak menghafal, tapi kalian kayak cerita gitu. Kan beda kan antara orang yang hafal dan emang dia tuh yakin, dia tuh emang ingat gitu semuanya. Pasti kalau kalian hafal doang, kalian terbata-bata. Apalagi kalau misalnya udah lupa satu kalimat, abis ini ngomong apa ya, bisa itu kelihatan banget salahnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Setelah kalian menguasai materinya, kalian belajar ngomong di depan kaca. Kenapa? Anggap aja kaca itu audiens. Kalian ngomong menghadap ke kaca. Kaca itu kan pasti ngeliat kalian juga kan. Nah, sebisa mungkin kalian tuh menatap kaca. Jangan malah membuang pandangan. Sama aja bohong. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin 10 kali kalian ngerasa, masih grogi, masih malu nih. Tapi lama-kelamaan,
kalian bakalan enjoy, kalian bakalan ngerasa kalau misalnya ya ini dunia gue pengen ngomong ini, gue pengen ngomong itu, silakan. Nanti para audiens bisa aja menyanggah dan juga memberi saran. Dan menurut gue, kalian bisa menerima saran itu jika memang membangun. Kalau misalnya yang jelek-jelek, maksudnya dalam artian jelek tuh kayak entah itu menghina kalian atau kayak gimana, selama itu emang membangun diri kalian, kalian terima. Kalau misalnya enggak, ya dibuang aja. Setelah kalian latihan di depan kaca nih ya, oke, kalian udah pede kan? Coba cari salah satu, entah itu teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, buat menilai, gue bagus gak sih? Ngomongnya kurang apa? Apakah terlalu cepat? Ataupun pelafalan gue kok gak jelas ya? Gitu. Nah, dari situ pastikan, oh bagus, udah sip gitu kan. Timbullah percaya diri. Oh berarti gue aman nih. Besok gue bisa pidato, bisa presentasi dengan lancar. Kayak gitu. Jangan sampai lu besok mau presentasi, baru malamnya nyari bahan. Ya kayak gimana nanti hari H gak ngeblank, udah menguasai materi, mungkin nanti ngomongnya gak sesuai ritme, maksudnya gak sesuai alur, ngacak-ngacak kan, jadi nanti audiensnya bingung dan gak ngerti lu mau ngomong apaan sih gitu. Percaya diri, oke, misalnya udah. Terus mungkin lo mikir, duh kadang gue juga gimana ya, daya ingat gue misalnya susah banget. Kalau misalnya kalian cepat lupa, biasanya ada orang yang dengan nulis dia bisa jadi ingat. Dia baca berulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali, dia baru bisa ingat. Ada juga nih ya, kalau misalnya yang udah pro mah ya, 3 kali baca, 2 kali baca, atau bahkan sekali baca dia udah langsung, oh ini maksudnya. Dia udah paham, dia udah inget, dan dia lancar gitu pas hari H. Ini beda-beda aja gimana tipe-tipe kalian dalam mengatasi setiap kondisinya. Entah itu nulis, entah itu baca berulang kali, entah itu lebih nyaman kalian belajar ngomongnya terus direkam. Itu beda-beda ya cara melatihnya. Nah setelah itu, kalau misalnya ada yang menyangga pendapat kalian ataupun ya nggak setuju nih, kalian jangan merasa berkecil hati. Coba kalian jelasin sesuai dengan sudut pandang kalian. Gini loh, maksud aku tuh gini. Menurut ini, terus kalian simpulkan. Jadi opini kalian tuh didukung dengan fakta yang ada. Terus baru misalnya, oh iya benar juga ya, dia setuju kan sama kalian, bahkan mungkin dia lebih mendukung kalian. Gitu, jadi jangan grogi duluan gitu kalau misalnya ada yang nyangga ataupun gak setuju gitu. Diomongin dulu, saling berpendapat sampai ketemu titik kesepakatannya gitu. Karena kepercayaan diri itu muncul ketika kalian emang udah siap, kalian udah prepare semuanya dengan baik. Kayak gimana ya, kalau misalnya kalian belum mempersiapkan semuanya dengan baik, ya gimana orang lain bisa yakin? Pasti orang lain juga ngerasa ragu kan. Bisa-bisa kalian bicara di depan umum nih ya, gak diperhatiin dan gak didengerin. Sumpah jangan sampai kayak gitu. Setelah kalian percaya diri, kalian juga harus memperhatikan penampilan kalian, karena penampilan itu penting. Jangan sampai kalian datang di acara yang formal, baju kalian gak formal, baju kalian lebih kayak ke ya yang nyaman aja lah, entah itu cuma pakai kaos ataupun celana jeans. Apalagi nih kalau misalnya kalian mau tampil ke depan umum, pastiin kalau misalnya kalian tuh dalam keadaan rapi, baik dari pakaiannya, rambutnya, jangan sampai kusut ataupun ya nggak enak dipandang gitu. Jadi pendengar setia Kancilan Podcast, tingkat kepercayaan diri kalian tuh udah sampai mana nih? Karena
Kepercayaan diri itu mempengaruhi segala hal. Gimana orang lain bisa yakin kalau misalnya diri kalian aja nggak yakin? Iya nggak sih? Kalau misalnya cerita tentang kepercayaan diri dari kalian kayak gimana nih? Gue punya salah satu pengalaman waktu sekolah dulu. Gue inget banget pelajaran bahasa Indonesia. Dimana kita itu di situ bermain peran. Jadi gue harus baca puisi. Dan juga gue harus main drama. Jadi kayak dramatikalisasi puisi gitu. Di sisi lain gue harus jadi cewek. Dan di sisi lain gue harus jadi cowok. Tau gak sih kayak gue harus kayak Hansen gitu loh. Kiri gue jadi cewek, kanan gue jadi cowok. Dan gue pakai kumis di situ. Ketika gue mungkin menyesuaikan posisi, kumis itu beberapa kali jatuh. Kumis itu jatuh, gue berusaha untuk se-perfect mungkin kan tampilnya. Teman-teman gue tuh kayak udah ketawa gitu kan, asli, soalnya emang gue dikenal dengan pribadi yang gak bisa serius. Tapi kan karena ini buat nilai kan, ya gue harus serius. Temen gue udah ketawa-ketawa, bahkan guru gue aja tuh kayak nahan ketawa gitu, karena emang asli kumisnya tuh keganggu banget. Sampai suatu ketika hampir mau selesai, si kumis itu tuh kayak emang udah bersahabat kali ya dengan gue. Kumisnya bisa diem di mulut gue untuk beberapa waktu yang lama. Dan finally gue lancar saat berbicara di depan umum. Mungkin segitu sih tips yang bisa gue share ke kalian. Karena gue tuh kalau misalnya udah disuruh mau presentasi nih ya, yang paling gue lakuin apa? Cari materi di jauh-jauh hari. Kita ngulik, kita pahami materi tersebut, setelah kelamaan kan kita hafal nih. Baru belajar ngomong ke orang lain lewat cermin. Gitu deh pendengar Kancilan Podcast. Kalau misalnya tips kalian untuk percaya diri kayak gimana nih? Aku tunggu ya di komentarnya. Kayaknya gue udah terlalu lama ngomong deh. Apa kalian udah pada tidur? Atau mungkin udah mulai bosan? Semoga aja tips untuk percaya diri gue ini bisa kalian terapkan dan tentunya berhasil. Jangan pernah malu buat tampil di depan umum. Aku yakin kalian bisa kok. Oke? Semangat! Thanks banget ya yang udah gabung di Kancilan Podcast pada malam hari ini. Semoga kalian tambah betah dan semakin gak sabar di episode yang lainnya. Aku ingetin ya sekali lagi, jangan lupa follow Instagram Kancilan Podcast @kcl_podcast. Jangan lupa, boleh banget yang mau share cerita ataupun bingung nih mau cerita ke siapa ya? Temenku kok kayaknya gak ngerespon. Udah mending ceritanya ke kcl_podcast. Thank you banget yang udah gabung pada malam hari ini. Have a nice dream and see you.